Maaf. Boleh saya coba? Tolong mas, jangan ganggu kami. Ini bukan waktunya main-main. 5 menit. Hanya 5 menit. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. 5 hari. 5 malam. Puluhan ahli IT bekerja siang dan malam demi menyelamatkan perusahaan teknologi terbesar di negeri ini. Semua sistem lumpuh. Data hilang. Masa depan terancam. Tapi ketika semua menyerah, seorang pria berseragam biru lusuh, yang setiap hari membawa kopi keliling kantor, tiba-tiba duduk di depan laptop. Dan hanya dalam 5 menit, semuanya berubah. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa wajahnya tak pernah muncul di halaman depan? Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta malam itu tampak gelap, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang besar yang akan terjadi. Di lantai 33 sebuah gedung pencakar langit, lampu-lampu kantor masih menyala terang, meski jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kantor itu adalah milik Arcadia Tech, salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Di dalamnya, suasana tidak seperti kantor yang biasanya tenang di malam hari. Ada ketegangan, ada kegelisahan, dan ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Di ruang pusat kontrol sistem, puluhan layar monitor memancarkan warna merah berkedip-kedip. Beberapa layar menampilkan baris-baris kode aneh yang terus bergerak. Alarm kecil berbunyi setiap beberapa menit sekali. 6 orang ahli IT terbaik negeri ini duduk di depan komputer masing-masing, dengan mata yang memerah karena kurang tidur. Sudah 5 hari 5 malam mereka bergantian berjaga dan bekerja keras untuk satu tujuan, menghentikan serangan yang tidak terlihat, namun begitu mematikan. Ini gila, file backup kita juga hilang. Gumam salah satu dari mereka, seorang pria berkacamata bernama Juno, sambil memijit pelipisnya. Suaranya serak karena terlalu lama terdiam di depan layar. Di sampingnya, seorang wanita muda bernama Arlin menatap layar dengan napas tersengal. Sistem firewall kita dilubangi dari dalam. Ini bukan serangan biasa. Direktur teknis Arcadia, Pak Doni, berdiri di balik mereka. Wajahnya tegang. Keringat mengalir dari pelipis meski ruangan cukup dingin. Ia sudah menghubungi semua kontak penting, bahkan menyewa konsultan keamanan digital dari luar negeri. Tapi hasilnya nihil. Mereka semua berkata hal yang sama. Peretas ini tahu sistem Arcadia seperti mengenal setiap inci tubuhnya. Lebih buruk lagi, data klien penting sudah bocor. Kontrak internasional diputus. Saham perusahaan anjlok 20% hanya dalam 2 hari. Dan jika tidak segera diatasi, Arcadia bisa runtuh hanya dalam waktu seminggu. Apa tidak ada cara lain? Tanya Pak Doni dengan suara bergetar. Tak ada yang menjawab. Semua hanya terdiam, sibuk menahan rasa putus asa. Sementara itu, jauh di lantai dasar, seorang pria muda dengan pakaian sederhana tengah mengisi termos kopi. Namanya Reno. Ia mengenakan kemeja biru lusuh dan celana hitam, dengan sepatu yang sudah kehilangan warna. Wajahnya bersih, awet muda, dengan tatapan tenang yang tak bisa ditebak. Ia baru saja selesai membersihkan toilet direksi, lalu bersiap membawa kopi ke lantai atas seperti biasa. Namun saat ia hendak menutup termos, terdengar suara lirih dari salah satu pegawai shift malam di pantry. Udah 5 hari, tapi hacker itu masih bisa masuk terus ya. Gila, perusahaan kita bisa bangkrut. Reno diam. Telinganya menangkap setiap kata. Matanya perlahan menyipit. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menutup termos, mengambil nampan, dan mulai berjalan ke arah lift. Sementara itu, di lantai 33, suasana semakin kacau. Salah satu server utama mendadak mati total. Listrik di ruang cadangan berkedip-kedip. Monitor utama mendadak gelap,
lalu menyala dengan tampilan hitam polos bertuliskan satu kalimat. Waktu kalian tinggal 48 jam. Pak Doni langsung memukul meja. Hentikan dia. Apapun caranya. Arlin menunduk dalam. Kami sudah coba semuanya. Pak, semua jalur masuk sudah kami tutup. Tapi dia tahu celah yang tidak kami kenal. Ini seperti dia yang menciptakan sistem ini dari awal. Ucapan itu membuat ruangan makin sunyi. Siapa yang mungkin tahu sistem Arkadia sedetail itu? Bahkan Pak Doni sendiri hanya menguasai strukturnya secara makro, tidak pada lapisan kode inti. Dan tepat saat itu, terdengar suara lift terbuka di ujung lorong. Semua kepala menoleh. Mereka melihat seorang office boy masuk perlahan, membawa nampan berisi kopi dan roti. Wajahnya santai, bahkan sedikit tersenyum saat menyapa satpam di depan pintu. Tak ada yang menyapa balik. Semua terlalu tegang. Namun mata Arlin sempat melirik ke arah Reno. Entah kenapa, ada rasa aneh saat melihat pria itu berjalan santai di tengah suasana yang seharusnya membuat semua orang panik. Reno menaruh kopi satu persatu di meja. Ia tak banyak bicara. Tapi ketika melewati meja Juno, matanya sempat menatap baris kode yang terbuka di layar. Sekilas saja. Namun tatapannya berubah. Seperti mengenali sesuatu. Namun ia tetap diam. Ia berjalan keluar, membawa nampan kosong. Tapi di lorong, ia berhenti sejenak, menatap tembok putih kosong di depannya. Lalu matanya terpejam. Ia menarik napas panjang. Di kepalanya, ia melihat ulang setiap bagian dari sistem itu. Setiap jalur, setiap skrip, setiap kesalahan yang pernah ia sembunyikan di masa lalu. Karena, dialah yang menciptakan sistem itu. 15 tahun lalu. Sebelum semuanya berubah. Sebelum ia menghilang dari dunia yang membesarkannya. Namun tidak ada yang tahu siapa Reno sebenarnya. Bagi mereka, ia hanya tukang antar kopi. Seorang office boy biasa. Tapi malam itu, Reno merasa hatinya terpanggil. Dan ia tahu, ia harus kembali. Namun tidak sekarang. Ia masih menunggu. Menunggu saat yang tepat. Menunggu. Ketika semua orang benar-benar menyerah. Dan saat itu hampir tiba. Pagi itu terasa aneh. Matahari memang bersinar. Tapi hawa yang menyelimuti lantai 33 gedung Arkadia Tech lebih dingin dari AC kantor manapun. Para ahli IT masih berada di tempat yang sama. Mata mereka sayu, leher kaku, dan otak seolah mati rasa. Selama 5 hari 5 malam mereka hanya keluar ruangan untuk buang air dan minum kopi. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil menembus sistem yang kini telah jadi labirin kegelapan. Seluruh tim keamanan data telah lumpuh. Segala software pelindung telah diuji. Setiap protokol telah digali. Namun peretas itu selalu selangkah lebih cepat. Seakan dia bermain-main dengan waktu. Setiap malam, dia tinggalkan jejak digital yang aneh. Serangkaian angka dan nama tempat yang jika diurutkan ternyata membentuk nama-nama ruangan lama di Arkadia 15 tahun lalu, yang sudah tak terpakai. Arlin menggigit bibirnya. Ini bukan tentang mencuri data. Ini pesan. Pesan untuk seseorang. Pak Doni yang berdiri sambil memeluk dada langsung menoleh. Maksud kamu, dia kenal orang dalam? Arlin mengangguk perlahan. Atau mungkin, dia pernah bekerja di sini. Seketika ruangan sunyi. Semua wajah berubah pucat. Teori itu masuk akal. Terlalu masuk akal. Namun belum sempat mereka berdiskusi lebih jauh. Layar utama mendadak menyala. Tampilan hitam. Tulisan putih yang terus berubah. Kata demi kata muncul seperti mengetik otomatis. Tinggal 24 jam. Aku datang mengambil yang seharusnya milikku. Jika kalian tak bisa melindunginya, maka aku akan menghancurkannya. Pak Doni sontak menjatuhkan map dari tangannya. Apa maksudnya? Apa yang dia inginkan sebenarnya? Tak ada yang menjawab. Semua diam. Semua menatap layar. Napas mereka berat. Nyaris tak terdengar. Dan di tengah tekanan itu, Reno datang lagi. Kali ini tanpa nampan. Tanpa kopi. Tanpa alasan apapun.
Ia hanya berjalan perlahan ke dalam ruangan server yang kacau, lalu berdiri di belakang Arlene. Wajahnya tetap tenang. Satu tangan masuk ke saku celana, satu tangan lain menggenggam sesuatu yang kecil. Sebuah flash disk tua berwarna coklat kusam, dengan inisial RR tertulis di atasnya. Maaf, ucapnya pelan. Arlene menoleh dengan dahi mengerut. Iya, kenapa, Mas? Reno menatap lurus ke layar yang menampilkan pesan ancaman. Boleh saya coba? Beberapa orang tertawa kecil. Getir. Juno menyandarkan tubuhnya ke kursi. Mas Reno, kami sudah pakai 17 software. 4 tim luar, semua gagal. Ini bukan waktunya main-main. Tapi Reno tak menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke salah satu laptop Arlene, lalu duduk di kursi tanpa meminta izin. Semua menatapnya dengan tatapan bingung. Mas, serius? Itu laptop coding. Tapi Reno sudah mengetik. Kedua tangannya bergerak dengan cepat. Jari-jarinya seperti menari di atas keyboard. Ia membuka jendela command yang tak dikenali siapapun. Ada baris kode kuno, ditulis dengan bahasa yang bahkan Juno pun tak pahami. Sebuah struktur pengamanan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Arlene hendak menghentikannya, tapi tiba-tiba monitor server menyala. File yang sebelumnya hilang satu persatu muncul kembali. Jalur IP peretas tertutup. Backdoor akses tertutup otomatis. Data dipulihkan. Dalam 5 menit. 5 menit yang mengubah semuanya. Pak Doni membungkuk ke depan. Apa yang kamu lakukan barusan? Reno berdiri. Ia mencabut flash disk dari laptop, lalu menatap semua orang yang kini mematung. Aku hanya menutup pintu yang dulu aku buat sendiri, sebelum mereka menyingkirkan aku. Semua wajah membeku. Arlene berkata lirih. Apa maksudmu? Kamu yang buat sistem ini? Reno menatap Arlene. Pandangannya tenang, tapi penuh luka yang terpendam lama. Dulu aku bagian dari Arkadia. Bukan sebagai tukang kopi, tapi pencipta sistem dasarnya. Saat aku tak dibutuhkan lagi, aku keluar, dan sekarang, sistem itu dipakai tanpa izin. Jadi, aku kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan tempat ini dari kehancuran yang mereka buat sendiri. Semua tak bergerak, bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Juno menggenggam kursinya kuat-kuat. Kamu siapa, sebenarnya? Reno menatap mereka satu persatu. Kemudian, perlahan ia membuka seragam office B-nya. Dari baliknya, ia keluarkan sebuah kartu identitas lama, sudah lusuh, namun jelas terbaca. Reno Ramadan, co-founder divisi sistem Arkadia. Pak Doni nyaris roboh. Arlene menutup mulut dengan tangan. Air matanya tergenang. Dan Juno hanya bisa berdiri terpaku, merasa kecil di hadapan pria yang selama ini mereka anggap tukang pel lantai. Namun Reno tidak marah, tidak sombong. Ia hanya menatap langit-langit kantor, lalu berbalik, berjalan pergi begitu saja. Karena bagi Reno, pembuktian tak perlu tepuk tangan. Ia hanya ingin menepati janjinya pada seseorang yang pernah berkata padanya di masa lalu. Kalau kamu bisa menyelamatkan sesuatu dengan diam, itulah nilai paling tinggi dari kejujuran. Dan malam itu, Reno membuktikan bahwa diamnya bisa menyelamatkan sebuah kerajaan teknologi dari kehancuran total. Setelah kejadian malam itu, nama Reno mendadak jadi pembicaraan di seluruh lantai Arkadia. Namun anehnya, pagi harinya, Reno tidak datang. Ruang pantry kosong. Termos kopi tidak terisi. Tempat cuci piring kering. Tidak ada bunyi langkah pelan yang biasa terdengar saat dia berkeliling membawa nampan. Seolah ia menghilang begitu saja. Arlene merasa ada yang aneh. Ia pun turun ke lantai dasar, menuju ruangan kecil tempat staf kebersihan biasa berkumpul. Di sana hanya ada 2 orang. Saat ditanya tentang Reno, mereka saling pandang dengan raut heran. Mas Reno? Loh, dia resign 2 minggu lalu. Mbak. Suratnya bahkan udah dikasih ke HR. Arlene terpaku. Tapi, semalam dia masih bantu di atas. Salah satu dari mereka menjawab pelan.
Kami juga heran, Mbak. Dia bilang mau ninggalin pekerjaan ini dan gak mau ada yang tahu dia pernah kerja di sini. Kata-kata itu menggantung di benak Arlene. Ia kembali naik, menyimpan pertanyaan yang belum bisa dijawab siapapun. Di ruang direksi, Pak Doni mengurung diri sejak pagi. Ia menatap ulang rekaman CCTV malam tadi. Di sana jelas terekam bagaimana Reno masuk, duduk di kursi Arlene, lalu mulai mengetik. Gerakan jari-jarinya cepat, efisien, dan seolah tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan. Namun yang membuat Doni merinding bukan itu. Ia baru sadar, perintah-perintah kode yang diketik Reno malam itu adalah perintah lama. Perintah yang pernah dia lihat bertahun-tahun lalu, ketika Arkadia masih dalam tahap rintisan. Saat semua masih kecil, saat semuanya masih idealis dan belum tercemar bisnis. Dan ingatannya mulai kembali. Dulu, Arkadia bukan hanya didirikan oleh dirinya dan dua investor besar. Ada satu orang lain. Anak muda jenius yang muncul dari sudut warnet sempit di pinggiran kota. Anak muda yang tahu celah sistem seperti membaca buku cerita. Ia bergabung tanpa pamrih. Memberikan blueprint keamanan, membangun jaringan dasar, dan menyusun fondasi sistem. Namanya, Reno Ramadan. Namun kemudian, saat investor mulai berdatangan, dan kepemilikan mulai diperebutkan, nama Reno perlahan-lahan dihapus dari sejarah. Dia masih muda. Belum matang, kata salah satu pemodal saat itu. Kalau dia diberi saham, kita bisa rugi besar, kata yang lain. Akhirnya, nama Reno disingkirkan diam-diam. Surat perjanjian awal dicabut. Namanya tidak pernah dimunculkan dalam struktur resmi. Dan tak lama setelah itu, Reno menghilang dari dunia. Tak pernah terlihat di media. Tak pernah muncul di perusahaan manapun. Ia hilang seperti bayangan. Dan kini, dia kembali. Bukan sebagai pengacau. Bukan sebagai penuntut hak. Tapi sebagai penyelamat. Sementara itu, di tempat yang tak diketahui siapapun, Reno duduk sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil pinggiran Jakarta. Dindingnya sempit. Hanya ada kipas angin tua dan meja kayu. Di depannya ada laptop kecil usang dengan layar retak di pinggirnya. Tapi di dalam laptop itu, ada salinan sistem lama Arkadia, yang ia simpan sebagai warisan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjaga. Ia membuka kotak kecil dari besi. Di dalamnya, ada benda-benda yang membawanya kembali ke masa lalu. Sebuah kartu ID bertuliskan nama lengkap dan foto dirinya saat masih berusia 20 tahun. Sebuah surat kontrak awal, sudah menguning dan sebagian hangus karena terbakar di salah satu sudut. Dan sebuah foto Polaroid lama yang memperlihatkan dirinya bersama Pak Doni dan dua orang lain di depan ruko kecil. Bertuliskan, Arkadia Beta Lab. Reno menatap foto itu lama. Matanya tidak berkaca-kaca. Tapi jelas ada luka di sana. Luka yang tidak butuh air mata. Ia mengusap kartu ID itu, lalu menutup kotak perlahan. Kemudian, ia menyalakan laptop kecilnya, membuka file teks kosong, dan mulai menulis sesuatu. Sistem ini dibuat bukan untuk jadi senjata, tapi untuk melindungi. Kalau suatu hari ada yang salah pakai, aku akan kembali. Tertanda, RR. Di layar, file itu disimpan dengan nama Proteksi Jiwa Reno Ramadan TXT. Sementara itu, tanpa sepengetahuan siapapun, peretas yang menyerang Arkadia rupanya tidak bekerja sendiri. Di sebuah ruangan gelap, puluhan layar menyala. Seseorang berdiri dengan wajah tertutup hoodie. Di belakangnya ada 3 orang lain yang sedang mengoperasikan komputer dengan kecepatan tinggi. Seseorang dari mereka berkata, "Bos, target kita gagal. Firewall sudah tertutup total." Hoodie itu diam. "Siapa yang menutupnya?" tanya dia dengan suara pelan. Mereka bilang, "Office Boy." Seketika ruangan itu menjadi senyap. Dan setelah beberapa detik, terdengar suara tawa kecil yang dingin dan lambat. "Reno, ternyata kau belum mati. Kau masih hidup." Dan suara itu perlahan berubah jadi ancaman. "Kalau kau kembali, maka aku juga akan kembali. Kali ini, bukan hanya sistem yang kuincar, tapi semua yang pernah kau lindungi."
Layar di ruangan itu berubah satu persatu. Semuanya menampilkan foto wajah Reno dari kamera CCTV. Lalu muncul satu pesan. Mari kita ulang permainan lama, Ren. Tapi kali ini, aku yang akan menang. 3 hari telah berlalu sejak Reno memulihkan sistem Arkadia. Seluruh media teknologi heboh memberitakan kejadian itu. Artikel demi artikel berjudul, "Serangan siber terburuk di Asia Tenggara berhasil digagalkan," menyebar cepat. Namun tak satu pun menyebut nama Reno. Tidak satu pun menyebut bahwa penyelamatnya adalah seorang office boy yang hanya butuh 5 menit. Pak Doni duduk sendirian di ruangannya. Wajahnya kusut, penuh beban, dan matanya tak berhenti menatap jendela kota yang berkabut. Ia sudah memanggil Arlin 2 kali dalam sehari, menanyakan kemungkinan untuk melacak keberadaan Reno. Tapi Arlin hanya bisa menggeleng pelan. Nomor yang dia pakai sudah tidak aktif. Pak, kontrak kerjanya pun tak tercatat di sistem digital. Hanya ada arsip kertas. Sangat sederhana, seperti dia sengaja menyembunyikan jejak. Pak Doni mendesah. Tangannya menggenggam secarik foto lama yang baru ia temukan dari berkas arsip ruko tua Arkadia, tahun 2010. Di foto itu, tampak dirinya, 2 investor, dan seorang pemuda dengan wajah bersih dan mata tajam. No. Wajah itu belum banyak berubah. Tapi hatinya, mungkin sudah penuh luka yang terlalu lama disimpan. Dia bisa saja menghancurkan semua ini. Tapi dia memilih menyelamatkan, ucap Doni lirih. Sementara itu, di tempat berbeda, seseorang menyalakan proyektor di tengah ruangan gelap. Di layar besar terpampang wajah Reno dari CCTV. Gambar itu diperbesar, dipelajari, dirinci. Seorang pria berkacamata gelap berdiri di depan layar. Ia mengenakan setelan hitam dan jam tangan mahal. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, namun matanya tajam dan dingin. Di belakangnya berdiri 3 orang muda dengan laptop di pangkuan. Pria itu bernama Davin Halim, mantan rekannya Reno 15 tahun lalu. Dahulu mereka seperti saudara, bersama membangun struktur sistem dasar Arkadia. Tapi ketika investor masuk, Davin memilih jalur cepat. Ia menjual ide, membocorkan sebagian kode ke perusahaan asing, dan menekan Reno keluar perlahan. Namun satu hal yang membuat Davin terusik. Reno membawa serta satu file paling berbahaya, protokol utama sistem yang disebut Black Gate. Kode yang bisa membuka semua akses keamanan dengan satu algoritma dinamis. Reno menyembunyikannya sebelum keluar dari Arkadia. Dan sejak itu Davin tak pernah menemukannya kembali. Dia kembali hanya untuk menunjukkan kalau dia masih bisa mengendalikan segalanya. Gumam Davin dingin. Seorang anak buahnya menjawab. Tapi kita sudah terlacak oleh firewall barunya. Kami tak bisa masuk kembali. Davin tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Karena sistem itu bukan buatan siapapun. Itu buatan Reno. Ia berjalan ke meja, membuka laci, dan mengambil sebuah foto lama yang penuh debu. Di dalamnya ada dirinya dan Reno, berdiri di depan komputer tua dengan senyum lebar. Saat dia menciptakan sistem itu, aku tahu suatu hari dia akan jadi ancaman. Maka aku mulai bersiap. Aku membangun tim. Aku pelajari semua tentang dia. Bahkan, aku tahu di mana dia tinggal sekarang. Wajah-wajah di ruangan itu menegang. Perintah saya sederhana, lanjut Davin. Cari celah pribadi Reno. Kita tidak akan melawan dia dengan kode. Kita akan melawan dia dengan orang-orang yang dia cintai. Sore itu, Reno tengah duduk di depan rumah kontrakannya, menatap anak-anak kecil bermain layangan di tanah lapang. Tatapannya kosong, namun damai. Di tangannya ada secangkir kopi yang mengepul, dan di pangkuannya, sebuah buku catatan kecil berisi rancangan sistem yang belum ia sempurnakan. Tiba-tiba, seorang ibu tua datang membawakan nasi bungkus. Ia tersenyum lebar. Ren, makan dulu. Dari warung sebelah. Ibu bayarin. Kamu kan kemarin bantu betulin listrik di rumah ibu. Reno tersenyum kecil. Makasih, Bu. Nggak usah repot-repot. Ibu nggak repot. Ibu senang kalau lihat kamu hidup tenang. Reno mengangguk, tapi jauh di matanya.
Ada sesuatu yang mulai bergolak. Sejak kejadian 3 malam lalu, ia tahu dirinya tidak lagi aman. Ia telah membuka pintu masa lalu. Dan masa lalu selalu datang bersama utang-utang yang belum dibayar. Malamnya, Reno duduk sendiri di kamar. Ia membuka kembali flashdisk tua dengan inisial RR dan memasangnya ke laptop usangnya. Ia menyalakan sistem Blackgate. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengaktifkan mode perlindungan, yang dulu ia buat hanya untuk keadaan darurat. Layar berkedip. Muncul kata-kata. Aktifkan mode penjaga. Ia klik, ya. Kemudian muncul sebuah peta digital kecil, yang menunjukkan lokasi server milik Davin. Server gelap, tak terdaftar. Tapi Reno mengenal titik koordinat itu dengan sangat baik. Karena dulu, merekalah yang membuat tempat itu dari nol. Di waktu yang sama, Davin berdiri di balkon gedung tinggi, menatap kota dengan lampu-lampu kelap-kelip. Di tangannya, ponsel berbunyi pelan. Ia menjawab, ya. Target ditemukan. Lokasi Reno sudah dikunci. Kami bisa bergerak kapan saja. Davin tersenyum. Jangan ganggu dia dulu. Biarkan dia merasa tenang. Biarkan dia pikir segalanya sudah selesai. Ia menengadahkan wajah, menghirup udara malam. Lalu hancurkan dia saat dia tidak lagi bersiap. Keesokan paginya, Arlene mendapat kiriman email tanpa pengirim. Hanya berisi satu kalimat. Dia bukan office boy biasa. Tapi dia juga bukan satu-satunya yang kembali. Dan sebuah lampiran video. Video lama. Tahun 2010. Tampak dua pemuda, Reno dan Davin, duduk berdampingan di depan layar komputer, tertawa sambil menunjukkan baris kode. Di bawahnya tertulis, Beta Test Arcadia Blackgate Project rahasia antara kita. Arlene memegang dadanya. Ia sadar ini lebih besar dari yang ia kira. Dan pertanyaannya kini bukan lagi siapa Reno. Tapi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini? Langit pagi itu cerah. Tapi hati Reno terasa berat. Ia sudah merasakan sinyal ancaman sejak 3 hari terakhir. Bukan dari sistem, bukan dari layar, tapi dari suasana. Gerak angin yang berubah. Wajah-wajah asing di sekitar kontrakan yang terlalu sering menatap tanpa senyum. Dan yang paling membuatnya waspada, seseorang sempat menghubungi nomor ibu penjual nasi sebelah rumahnya. Padahal nomor itu hanya tersimpan di ponsel Reno dan tidak pernah dibagikan ke siapapun. Ia tahu, Davin telah bergerak. Dan jika Davin sudah bermain di wilayah sosial, maka ini bukan lagi sekadar peretasan. Ini adalah perang personal. Di gedung Arcadia Tech, suasana justru sebaliknya. Semua tampak normal. Staf kembali bekerja seperti biasa. Monitor menyala dengan angka hijau. Sistem aman, kata para analis. Namun Pak Doni tidak tenang. Ia duduk di ruangannya dengan segelas teh yang dingin sejak 2 jam lalu. Arlene masuk, membawa berkas. Wajahnya tegang. Ia langsung meletakkan dokumen di meja tanpa berkata sepatah kata. Pak Doni membaca judulnya. Proyek Blackgate Kode Lama Divisi Sistem Arcadia. Ia menatap Arlene. Kamu dapat ini dari mana? Dari email misterius. Tidak ada pengirim. Tapi saya yakin itu dari Reno. Pak Doni membuka lembar demi lembar. Dan hatinya makin ciut. Ia baru sadar. Sistem utama Arcadia sekarang dibangun di atas pondasi proyek yang dulu mereka anggap tidak penting. Lalu dibuang begitu saja. Pondasi itu adalah hasil kerja Reno dan Davin. Dan jika Davin kembali, maka struktur yang kini tampak kokoh bisa dirobohkan dari dalam. Di sisi lain kota, Reno berdiri di depan warung kecil yang sudah tutup sejak pagi. Di dalam warung itu, ada komputer tua yang ia tanam sistem pelacak. Ia menyalakannya, dan langsung membuka koordinat peta yang sebelumnya ia simpan. Di layar muncul 3 titik merah yang perlahan bergerak mendekat ke lokasi kontrakannya. Cepat sekali, gumam Reno pelan. Ia mematikan komputer, mengambil ransel kecil dari balik meja, dan berjalan cepat ke gang sempit di belakang warung. Ia tak ingin melawan di tempat ini. Terlalu banyak orang tak bersalah.
Ia tahu Davin akan mengincar yang lemah lebih dulu, jadi ia harus memancing mereka ke tempat yang ia kendalikan. Davin tersenyum puas di ruang kendali. Di tangannya, ia memegang alat pelacak dengan sinyal kuat. 1 jam lagi, dia akan sendirian. Tidak ada sinyal, tidak ada pengawasan. Dan kita akan ambil dia. Namun belum sempat ia menekan tombol eksekusi, salah satu anak buahnya berteriak, "Bos, layar kita berubah." Semua monitor di ruangan mendadak berubah jadi hitam. Lalu muncul pesan besar. "Permainanmu terlalu kasar, Davin. Ini bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa yang paling tahu jalan pulang." Davin berdiri. Dia sudah tahu lokasi kita. Belum sempat ia menjawab pertanyaannya sendiri. Lampu di ruangan padam. Hanya layar laptop yang tetap menyala, menampilkan kamera tersembunyi yang memperlihatkan wajah Reno, berdiri di luar gedung dengan hoodie abu-abu dan ransel di punggung. Dia datang sendiri. Salah satu kru gemetar. Tidak, dia menantang kita. Dan ini bukan hanya soal sistem. Reno berjalan memasuki area bawah tanah tempat server Davin disimpan. Setiap langkahnya tenang. Matanya tak berkedip. Ia mengenakan sepatu lama yang nyaris putus talinya. Tapi sorot matanya tajam seperti pisau yang baru diasah. Di tangannya, ia menggenggam satu alat kecil, pemecah sandi versi manual yang dulu ia ciptakan sendiri, untuk berjaga jika suatu hari sistem otomatis tak lagi bisa diandalkan. Ia berhenti di depan panel pintu besi besar. Disinilah semuanya disimpan. Di dalam ruang dingin di balik dinding tebal itu, data yang dicuri dari ratusan perusahaan besar di Asia telah dikompilasi oleh Davin dan dijual diam-diam ke pasar gelap. Namun Reno tidak datang untuk memulihkan data itu. Ia datang untuk satu hal, mengakhiri semua ini, sekarang juga. Di dalam ruang server, Davin sudah menunggu. Ia berdiri tegap di balik panel kaca, melihat Reno lewat kamera pengawas. Dia nekat, masih pakai alat jadul, ejeknya. Namun saat Reno mulai bergerak, semua pintu otomatis terbuka. Bukan karena Reno membobolnya, tapi karena Davin membukanya. Langkah kaki Reno menggema dalam lorong panjang. Ia tahu ini perang yang tidak adil. Tapi ia juga tahu, ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang menyelesaikan lingkaran yang pernah ia mulai 15 tahun lalu. Dan malam itu, dua jenius dari masa lalu akhirnya berdiri di hadapan satu sama lain. Davin dengan jas hitam dan jam tangan mahal. Reno dengan hoodie usang dan wajah tanpa ragu. Tak ada senyum. Tak ada sapa. Hanya tatapan penuh sejarah. "Kenapa kamu datang sendiri?" tanya Davin. Reno menjawab pelan. "Karena kalau aku bawa sistemku, kamu akan menyalahkan teknologi. Tapi ini bukan tentang sistem, Davin. Ini tentang kita." Dan saat itu juga, layar di seluruh server Davin mati total. Bukan karena rusak, tapi karena Reno sudah memutuskan sambungan utama dengan cara yang tak pernah mereka ajarkan di kampus manapun. Dengan hati, dengan keberanian, dengan niat. Dan di saat semua sistem mati, hanya satu layar yang menyala. Menampilkan foto lama. Reno dan Davin tertawa di depan komputer. Tertulis di bawahnya, "Kita memulai bersama, tapi aku akan mengakhirinya sendiri." Dan tepat sebelum ruangan gelap total, Reno melangkah keluar, meninggalkan Davin yang kini sendirian di tengah layar yang tak lagi bernyawa. Malam di Jakarta turun perlahan, membawa angin lembut yang melintas di ganggang sempit tempat Reno pernah bertumbuh. Di balik tumpukan bangunan dan suara kendaraan yang terus bergemuruh, ada satu rumah kecil berdinding triplek dan beratap sengkaratan. Di sanalah kisah Reno dimulai. Bertahun-tahun lalu, di rumah itulah seorang bocah kecil bernama Reno Ramadan duduk sendiri di bawah lampu temaram sambil memegang potongan kabel dan keyboard bekas yang ditemukannya dari tempat sampah. Ibunya, almarhumah Bu Salma, adalah penjahit rumahan yang sabar dan lembut. Setiap malam, saat Reno kecil tidak bisa tidur, sang ibu akan mengusap kepalanya dan membacakan surat-surat pendek dari mushaf yang sudah lusuh. "Aku nggak bisa sekolah mahal, Bu," kata Reno suatu malam, kala usianya baru 10 tahun.
Bu Salma hanya tersenyum, lalu berkata pelan. Sekolah memang penting, Nak. Tapi Allah kasih ilmu juga lewat hidup. Kalau kamu sayang ilmu, ilmu itu bakal nempel terus sama kamu. Dan rupanya, ilmu itu memang melekat. Reno bukan anak biasa. Di usia 12 tahun, ia sudah bisa menyambung kabel rusak menjadi jaringan sederhana. Di usia 15, ia sudah membuat aplikasi toko kelontong untuk tetangga-tetangganya. Semua ia pelajari dari warnet, buku-buku bekas, dan, yang paling penting, dari kesabaran dan kejujuran hidupnya sendiri. Ia tidak punya gelar, tapi ia punya ketekunan dan keikhlasan. Warisan paling berharga dari ibunya sebelum wafat. Kembali ke masa kini. Reno duduk sendiri di trotoar dekat sungai kecil, dengan hoodie ditarik hingga menutupi sebagian wajahnya. Ia menghirup udara malam dalam-dalam. Hatinya lelah, tubuhnya pun mulai menua. Tapi pikirannya masih tajam. Di pangkuannya, laptop kecil usang kembali menyala. Tapi bukan untuk membobol sistem, bukan untuk menyerang, bukan untuk melacak siapapun. Kali ini, Reno membuka sebuah folder yang bertahun-tahun ia sembunyikan. Project Ibu. Dalam folder itu, ada salinan protokol Black Gate versi paling awal, bukan untuk keamanan perusahaan, melainkan untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara transparan untuk masyarakat kecil. Itulah tujuan awal Reno dulu. Sistem yang ia buat bukan untuk perusahaan besar, tapi untuk membantu para janda tua yang sering ditipu koperasi nakal. Untuk anak yatim yang tidak punya akses internet. Untuk petani yang tidak bisa baca tulis tapi mau menabung dari hasil panen. Namun semuanya berubah ketika Davin masuk dan menawarkan kemewahan. Apa gunanya sistem itu kalau kita bisa jual dengan harga miliaran? Kata Davin waktu itu. Reno menolak. Tapi ia kalah suara. Dan ketika ia menolak menandatangani kontrak baru yang menjual semua hak cipta ke investor, ia disingkirkan diam-diam. Namanya dihapus. Jasa-jasanya ditelan waktu. Namun ia tidak pernah membalas. Ia hanya pergi, membawa sistem inti dan menyimpannya jauh-jauh. Bersama janji di makam ibunya. Kalau nanti kamu besar, jangan ambil yang bukan hakmu. Kalau kamu bisa jaga kebaikan diam-diam, Allah pasti jaga kamu terang-terangan. Di malam yang sama, Arlin duduk sendiri di depan komputer di kantornya. Ia tak bisa tidur. Pikirannya terus tertuju pada Reno. Pada semua yang ia pelajari selama seminggu terakhir. Dan kini, ia membuka folder yang dikirim lewat email misterius. Project Ibu. Di dalamnya, ia menemukan sistem donasi berbasis keamanan blockchain yang transparan, efisien, dan sangat sederhana. Tak perlu koneksi cepat. Tak perlu akun ban modern. Cukup dengan sidik jari, suara, atau kode unik yang bisa dibaca oleh HP sederhana. Dan di bagian atas sistem itu, tertulis, untuk mereka yang selalu diam tapi memberi. Untuk mereka yang miskin tapi penuh harga diri. Untuk para ibu yang tak pernah meminta, tapi selalu mendoakan. Air mata Arlin jatuh. Perlahan. Tanpa suara. Ia baru mengerti. Selama ini, dunia hanya mengenal jenius dari kampus ternama. Tapi tak semua jenius berasal dari universitas. Sebagian, lahir dari peluh, kesunyian, dan kerinduan pada sosok ibu yang tak pernah kembali. Sementara itu, Davin bangkit dari keterpurukan. Meski semua sistemnya padam, ia belum menyerah. Ia menyusun rencana baru. Membentuk jaringan bayangan dari luar negeri. Ia mulai memantau orang-orang di sekitar Reno. Ia tahu Reno bukan tipe yang akan menyerang lebih dulu. Tapi Davin tidak bermain adil. Ia menyebarkan bot berita palsu. Menggiring opini bahwa sistem Reno berbahaya. Bahwa ada ancaman laten dari jaringan hacker lokal. Dan perlahan, nama Reno mulai muncul di pencarian sebagai target pengawasan digital. Namun Reno tidak gentar. Ia tahu ini hanya awal dari gelombang berikutnya. Malam itu, sebelum tidur, Reno menuliskan sesuatu di kertas kecil yang ia sisipkan di bawah sajadahnya. Jika besok aku harus pergi, jangan cari aku di layar. Carilah aku di hati mereka yang pernah aku bantu diam-diam.
Ia menyandarkan kepala ke dinding, memejamkan mata, dan tersenyum. Karena ia tahu, warisan sejati bukan harta, bukan nama, bukan jabatan, tapi kebaikan yang tetap hidup meski ia tak lagi ada. Dan dari lorong-lorong sepi kota, dari kode-kode tua yang terlupakan, dari puing masa lalu yang pernah disia-siakan, Reno bersiap menghadapi gelombang terakhir. Karena ia belum selesai. 3 hari setelah pertemuan terakhir Reno dan Davin, udara di kantor pusat Arcadia Tech kembali terasa ganjil. Tak ada serangan siber. Tak ada kerusakan sistem. Semuanya berjalan seolah normal. Tapi justru itulah yang membuat Pak Doni gelisah. Ia tahu, ketenangan seperti ini bukan pertanda akhir, melainkan pertanda badai akan datang dari arah yang tak terlihat. Sementara itu, Arlene mulai menyelidiki data internal setelah menerima isyarat dari Reno, sebuah pesan terenkripsi yang hanya bisa dibuka dengan pola kode kuno, pola yang hanya ia dan Reno pahami karena pernah membacanya dari dinding server tua 15 tahun lalu. Pesan itu hanya berbunyi, "Cari suara yang terlalu tenang. Dialah yang menyimpan pisau." Arlene mulai memperhatikan pola kerja timnya. Ada satu orang yang mencuri perhatiannya. Vano, pria muda yang baru diterima 2 bulan lalu, setelah krisis sistem pertama menghantam. Ia selalu tampil sopan, ramah, tak banyak bicara. Namun ketika Arlene menyimak rekaman server log, ia menemukan satu jalur akses aneh, sangat rapi, tidak mencolok, dan hanya muncul di jam-jam sepi. Dan entah kenapa, semua aktivitas itu berawal dari komputer Vano. Di sisi lain kota, Reno sudah memindahkan tempat tinggalnya ke rumah petak di kawasan Tanah Merah. Ia tinggal sendiri, membawa hanya satu tas berisi flash disk, laptop tua, dan 2 baju ganti. Ia tahu Davin sedang mencari kelemahannya. Maka yang paling aman adalah menjadi hantu. Reno tidak membuka sinyal. Ia tidak menyalakan GPS. Tapi lewat sistem offline yang ia bangun sendiri, ia masih bisa memantau pergerakan koneksi dari dalam jaringan Arcadia. Dan pagi itu, indikator bahaya muncul di layar. Seseorang sedang menggandakan struktur utama sistem proyek ibu. Hanya satu orang yang bisa melakukannya tanpa izin direksi. Dan orang itu bekerja dari lantai 26. Arlene memanggil Vano ke ruang kerjanya. Dengan nada santai, ia memulai percakapan soal proyek baru. Tapi di sela pembicaraan, ia mulai bertanya tentang kebiasaan kerja, preferensi coding, dan sudut pandang etika sistem. Namun Vano terlalu tenang, terlalu lurus. Jawabannya sempurna, seperti naskah hafalan. "Menurut kamu, bagaimana kalau sistem sumbangan ini bocor?" tanya Arlene sambil berpura-pura mengetik. Vano menjawab dengan nada pelan. "Sangat disayangkan. Tapi semua sistem punya celah. Kan, Mbak?" Kalimat itu membuat Arlene menatapnya. "Semua sistem, ya?" Vano tersenyum. Terlalu rapi. Terlalu licin. Dan saat ia pergi, Arlene segera menghubungi Reno lewat jaringan offline yang mereka bangun 2 minggu lalu, menggunakan sambungan yang hanya bisa diakses lewat satu perangkat. "Reno, kamu benar. Sepertinya kita punya penyusup." Reno duduk di kamar sempitnya. Tangan kirinya memegang flash disk, tangan kanannya mengetik pelan. Ia mengakses jalur suara internal kantor Arcadia, lalu memutar ulang rekaman intercom dari ruang server cadangan. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Davin menginginkan sistemnya. Kirimkan semua ke server Tokyo sebelum akhir minggu. Gunakan nama Red Kite. Reno menutup laptop. Matanya tajam. Napasnya pelan. Permainan telah dimulai. Hari itu, Pak Doni mengumumkan pembentukan tim khusus untuk pengembangan proyek ibu. Vano ditunjuk sebagai salah satu koordinator junior. Semuanya tampak biasa, hingga pada malam harinya. Vano menerima pesan anonim di laptopnya. "Jika kamu teruskan, satu persatu akan tahu siapa kamu. Dan kamu bukan Davin. Kamu hanya alat." Vano terdiam. Ia menoleh ke kanan dan kiri, meski sendirian. Keesokan paginya, Arlene berpura-pura sakit dan tidak masuk kantor. Tapi sebetulnya ia pergi ke tempat Reno. Di sana, mereka berdiskusi selama 2 jam penuh.
Reno menunjukkan data lintasan Vano, termasuk waktu-waktu akses tersembunyi, celah server yang digunakannya, dan potongan data yang telah dikirim ke luar negeri. Dia bukan hacker, tapi dia pintar menyamar, ujar Reno. Arlene mengangguk. Lalu, apa langkah kita? Reno menatap layar. Bukan kita yang harus bergerak dulu. Biarkan dia merasa menang. Kita pancing dia untuk melakukan kesalahan fatal. Hari Jumat sore, seluruh staf proyek Ibu dikumpulkan di ruang presentasi untuk melihat demo awal. Vano berdiri di depan layar besar, menjelaskan fitur-fitur baru yang ia klaim sebagai hasil tim. Padahal sebagian besar kode itu dijiplak dari kerja Reno 7 tahun lalu. Tapi Reno, dari tempatnya yang sunyi, sudah menyiapkan kejutan. Saat presentasi mencapai puncaknya, dan Vano membuka file utama, layar tiba-tiba gelap. Lalu muncul rekaman CCTV. Diri Vano sedang memotong aliran kode sistem dan memindahkannya ke hard disk eksternal. Ruangan hening. Vano membeku. Arlene berdiri dari kursinya. Kami sudah tahu sejak awal. Kamu bukan bagian dari tim. Kamu bayangan Davin. Pak Doni berjalan pelan dari belakang ruangan. Wajahnya dingin. Dan mulai hari ini, kamu tidak lagi bagian dari Arkadia. Vano diam. Tapi sebelum pergi, ia berkata pelan. Davin tak akan berhenti. Dan kamu, Reno, kamu yang akan jadi target berikutnya. Lalu ia pergi, dikawal 2 petugas keamanan. Malamnya, Reno duduk sendirian di atap rumah petaknya. Di atas langit gelap, bintang-bintang seperti menatap diam. Ia tahu, perang belum selesai. Tapi satu mata-mata sudah tersingkir. Dan ia kini bersiap menghadapi yang lebih besar. Karena Davin bukan hanya sekadar pengkhianat. Ia adalah cermin gelap dari dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap rumah-rumah di pinggiran kota. Rintiknya menimpa seng tua di atas kepala Reno, menciptakan irama yang menusuk sunyi. Di dalam kamar sempitnya, lampu kuning temara menggantung, memantulkan cahaya redup ke dinding kayu yang mulai lapuk. Reno duduk diam, memandangi foto usang yang sudah mulai pudar warnanya. Foto itu diambil 15 tahun lalu. Dalam bingkai kecil berlapis debu, tampak 2 anak muda duduk berdampingan, tersenyum lebar di depan komputer tua yang penuh kabel. Reno dan Davin. Waktu itu, keduanya masih polos. Masih percaya bahwa dunia akan berubah hanya dengan kejujuran dan kerja keras. Davin dan Reno pertama kali bertemu di sebuah warnet tua di belakang pasar. Mereka sama-sama remaja, sama-sama haus akan ilmu, sama-sama tidur di lantai demi belajar semalaman. Davin adalah anak dari keluarga berada, pintar bicara dan cepat menyerap konsep. Sedangkan Reno adalah anak dari ibu penjahit, lebih banyak diam, namun lebih dalam saat berpikir. Keduanya cepat akrab, seperti 2 sisi koin yang saling melengkapi. Mereka membuat proyek kecil-kecilan, meretas sistem kasir warung untuk bantu pemiliknya menghitung stok, membuat jaringan lokal untuk madrasah swasta agar bisa simpan nilai murid secara digital. Tidak ada bayaran. Yang mereka cari hanyalah satu, pengakuan. Dan pengakuan itu datang di tahun 2010. Sebuah investor muda melihat karya mereka lewat lomba kecil komunitas IT lokal. Lalu menawarkan kerjasama membangun startup. Nama proyeknya, Arkadia. Waktu itu, Reno sempat ragu. Tapi Davin berkata, ini peluang kita. Kalau kamu ingin bantu banyak orang, kita butuh kekuatan. Dan kekuatan, butuh modal. Reno pun ikut. Ia menyerahkan semua skema sistem, protokol keamanan, dan satu ide besar yang disimpannya sejak lama, Blackgate, sebuah sistem yang bisa membentuk pagar pengaman digital dengan respons adaptif. Namun setelah dana masuk, semua mulai berubah. Di ruang kerja mereka yang sempit, Davin mulai menerima tamu-tamu dari luar. Orang-orang berdasi. Bahasannya bukan lagi tentang dampak sosial, tapi tentang potensi pasar, valuasi, dan persentase kepemilikan. Reno masih menulis kode setiap malam, menyempurnakan fitur proyek Ibu diam-diam. Tapi pada suatu malam, ia mendengar percakapan yang membuat dadanya sesak.
Kalau Reno gak mau tanda tangan dokumen ini, coret saja namanya. Yang penting sistemnya sudah kita kuasai. Itu suara Davin. Reno berdiri di balik pintu, menggenggam ponsel, merekam diam-diam percakapan itu. Tapi ia tidak langsung melawan. Ia memilih pergi, mengemasi barangnya, menyalin sistem inti ke flash disk, dan meninggalkan Arkadia tanpa sepatah kata. Saat itu, ia tak membawa apapun. Tidak uang, tidak hak, tidak nama. Yang ia bawa hanyalah rasa kecewa dan luka yang dalam. Malam ini, Reno menonton kembali rekaman lama itu. Suara Davin terdengar jelas. Ia tidak ingin membalas. Tapi luka itu tidak pernah sembuh. Tiba-tiba, suara laptopnya berbunyi. Notifikasi dari sistem pantauan yang ia tanam di berbagai jaringan bawah tanah. Sistem itu mendeteksi aktivitas login dari Blackgate versi bajakan. Dan IP-nya mengarah ke pusat data pemerintah. Reno berdiri. Tangannya gemetar. Ini bukan lagi soal Arkadia. Ini bukan soal reputasi. Davin sedang mencoba memasukkan Blackgate ke sistem negara. Jika itu terjadi, tak hanya data perusahaan yang akan hancur, tapi akses publik, rekening warga, rumah sakit, bahkan kementerian bisa lumpuh. Reno tahu, Davin tak sekadar haus kekuasaan. Ia ingin menciptakan ketergantungan. Membuat semua orang tunduk pada sistem yang ia kuasai. Dan satu-satunya cara agar itu terjadi adalah menguasai versi lengkap Blackgate. Dan hanya Reno yang memilikinya. Esok harinya, Arlene datang ke tempat Reno. Hujan masih turun rintik. Mereka duduk di bawah atap warung kecil, dengan segelas teh hangat dan sepiring singkong goreng. Davin menghubungi aku, kata Arlene pelan. Dia minta aku gabung ke timnya. Katanya, kalau kamu nggak mau berjuang keras, dia akan ambil alih semuanya. Reno menatap Arlene dalam-dalam. Kamu percaya aku? Arlene mengangguk. Aku pernah jadi korban sistem yang tidak adil. Dan kamu satu-satunya yang berani melawan tanpa kekerasan. Reno tersenyum tipis. Kita akan melawan. Tapi bukan dengan kebencian. Kita akan pakai satu hal yang dia tidak miliki. Apa? Reno menatap ke langit yang mulai cerah. Kesabaran. Malam itu, Reno mulai mengaktifkan versi asli Blackgate, versi yang belum pernah dilihat siapapun, bahkan Davin. Ia menyambungkannya ke jaringan Dumi, lalu membiarkan Davin melacaknya. Di saat bersamaan, ia mengirim pesan ke Davin. Aku tahu kamu ingin kekuatan. Tapi kekuatan tanpa tanggung jawab hanya akan jadi bencana. Aku tidak akan menyerah. Karena aku tidak sendirian lagi. Davin membacanya dari ruang kerja mewahnya. Ia mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku akan cari orang-orang di sekitarmu, dan hancurkan mereka satu persatu. Dan malam itu, perang sesungguhnya dimulai. Bukan lagi sekadar kode dan sistem. Tapi antara dua jiwa yang pernah bersahabat. Kini terpisah karena kekuasaan dan pengkhianatan. Dan hanya satu yang akan bertahan di akhir. Jakarta pagi itu terasa berbeda. Langit tampak kelabu, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Angin bertiup pelan, menyisir dedaunan di sepanjang pagar kantor Arkadia Tech yang kini terlihat lebih sunyi dari biasanya. Aktivitas di dalam gedung tetap berjalan, tetapi di balik wajah-wajah yang lalu lalang, tersimpan rasa cemas yang tidak mereka pahami. Tak ada yang tahu bahwa hari itu adalah hari di mana kebenaran akan menampar banyak wajah yang selama ini menyimpan dusta di balik jas rapi dan senyum profesional. Di ruang server utama Arkadia, Arlene berdiri dengan napas sedikit berat. Di hadapannya, berdiri Pak Doni, beberapa staf senior, dan dua perwakilan dari Kementerian Teknologi yang baru saja diundang secara rahasia. Maaf, kenapa kami dipanggil mendadak? Tanya salah satu dari mereka. Arlene menatap layar utama. Lalu menyalakan sebuah proyektor yang tersambung ke sistem Reno. Ada sesuatu yang harus Anda lihat. Layar menyala. Menampilkan sebuah video pendek. Bukan hasil suntingan. Bukan rekaman biasa. Tapi rekaman suara dari 7 tahun lalu. Berisi percakapan yang disimpan Reno sejak hari terakhirnya di Arkadia. Suara Davin terdengar jelas.
Kalau Reno gak mau tanda tangan dokumen ini, coret saja namanya. Yang penting sistemnya sudah kita kuasai. Dia cuma anak jalanan yang pintar bikin kode. Tapi tanpa kita, dia gak akan jadi siapa-siapa. Ruangan menjadi sunyi. Mata semua orang menatap layar, lalu berpindah ke wajah Pak Doni, yang tampak menahan emosi. Ia tahu, suara itu tak bisa dibantah. Ia mengenali siapa yang berbicara. Ia tahu apa yang terjadi di masa lalu. Dan ia tidak bisa lagi diam. Sementara itu, di sebuah ruangan tersembunyi, Davin menatap layar besar dengan wajah murka. Dia sungguh berani mempublikasikan itu. Di sekelilingnya, sistem mulai tidak stabil. Jalur data yang ia rancang selama bertahun-tahun mulai menggeliat liar. Reno tidak hanya mematikan aksesnya. Reno menggiringnya ke dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Karena saat Davin mencoba menyalin kode terakhir Blackgate untuk dijual ke jaringan gelap internasional, sistem malah berbalik menyerangnya. Baris demi baris kode muncul di layar, seperti tulisan dari masa lalu yang kembali menghantui. Kamu pernah punya pilihan, Davin. Tapi kamu memilih keserakahan. Davin menekan tombol darurat. Seluruh ruangan terguncang. Server cadangan meledak perlahan karena overheat. Alarm berbunyi keras. Ia memukul meja. Matikan semuanya. Cabut daya induk. Tapi salah satu teknisi berkata, gemetar. Kita gak bisa, Pak. Sistemnya udah dikunci dari dalam. Ini bukan virus. Ini seperti ada jiwa yang hidup di dalamnya. Davin membeku. Karena dia tahu, itu bukan metafora. Itu Reno. Di waktu yang sama, di ruang konferensi lantai atas Arkadia, Reno muncul lewat sambungan video call terbuka yang dihadiri oleh jajaran direksi, perwakilan kementerian, dan puluhan karyawan yang penasaran. Reno mengenakan hoodie abu-abu gelap. Wajahnya tenang. Di belakangnya hanya ada dinding kayu sederhana. Namun suaranya membuat semua orang menunduk. Dulu, saya tidak butuh panggung. Saya tidak butuh jabatan. Saya hanya ingin sistem ini dipakai dengan benar. Tapi ketika semua disalahgunakan, saya tidak bisa lagi diam. Ia berhenti sejenak. Tatapannya lurus ke arah kamera. Saya bukan malaikat. Saya pernah diam saat dilukai. Tapi hari ini, saya bawa kebenaran yang kalian buang, dan saya kembalikan ke tempatnya. Kemudian layar menampilkan grafik data, aliran dana ilegal, transfer ke luar negeri, pembelian saham atas nama palsu, dan pengalihan sistem publik ke jalur privat. Semua itu mengarah ke satu nama, Davin Halim. Di ruangannya yang kini kacau, Davin sudah tak bisa berbuat apa-apa. Semua sistem yang ia kendalikan perlahan ditarik keluar dari tangannya. Bahkan laptop pribadinya tidak bisa lagi mengakses email internal. Kemudian, panggilan dari luar masuk. Suara pria dewasa, tegas dan dingin. Davin Halim, kami dari unit siber kementerian. Anda diminta hadir hari ini untuk diperiksa atas pelanggaran kerahasiaan data nasional. Kami punya cukup bukti. Davin melempar ponselnya ke dinding. Ia terduduk, menatap layar yang kini menampilkan satu pesan terakhir dari Reno. Kita dulu teman. Tapi kamu memilih jadi topeng. Dan topeng itu sudah runtuh. Hari itu, seluruh kantor Arkadia gempar. Nama Reno disebut di mana-mana. Tapi ia tidak muncul di media. Ia tidak diwawancarai. Ia tidak naik podium. Ia memilih pergi diam-diam. Seperti awal mula ia datang. Di dalam musyalah kecil di gang sempit, Reno bersujud dalam diam. Hanya cahaya lampu neon tua dan suara adzan maghrib yang menemani. Ia tidak meminta nama dibersihkan. Ia tidak meminta gelar dikembalikan. Ia hanya memohon satu hal kepada Allah, agar kebenaran tidak lagi disembunyikan oleh mereka yang kuat. Ia keluar dari musyalah, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Satu fase telah selesai. Tapi ia tahu, masih ada satu langkah lagi yang harus ia jalani. Langkah terakhir, untuk menyerahkan warisan yang ia simpan selama ini. Pagi itu langit cerah. Matahari menyemburatkan cahaya lembut di atas gedung-gedung tinggi ibu kota.
Jakarta tampak seperti baru saja mencuci wajahnya. Bersih, segar, dan lebih jujur. Tapi di balik ketenangan itu, sebuah peristiwa penting akan segera terjadi. Bukan pertemuan bisnis, bukan peluncuran saham, tapi sebuah pengungkapan terakhir dari seorang pria yang selama ini memilih diam. No. Nama itu kini bergema di ruang-ruang kantor, diskusi grup, bahkan media sosial. Tapi tak banyak yang tahu wajahnya. Hanya sedikit yang pernah bicara langsung dengannya. Dan lebih sedikit lagi yang benar-benar memahami apa yang sedang ia perjuangkan. Namun hari itu, semua akan melihatnya. Semua akan tahu. Dan semua akan terdiam. Jam menunjukkan pukul 9.57. Di sebuah aula sederhana milik Yayasan Teknologi Sosial Indonesia, tempat biasa mengadakan pelatihan bagi warga marginal, tampak puluhan orang duduk tenang menunggu acara dimulai. Tak ada tenda besar. Tak ada media ramai. Hanya sekelompok orang yang benar-benar ingin tahu apa itu proyek Ibu. Sistem yang disebut-sebut akan mengubah cara masyarakat menolong satu sama lain. Di antara hadirin, tampak para pengusaha kecil, ibu-ibu pengrajin, anak-anak muda dari komunitas pesantren, dan bahkan satu tim dari kementerian yang datang diam-diam. Pukul 10 tepat. Seorang pria naik ke panggung kecil. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana hitam polos, dan sepatu yang sudah tak lagi mengkilap. Wajahnya bersih, tanpa jenggot, tanpa kumis. Di bahunya tergantung tas kecil berisi laptop tua yang telah menemaninya bertahun-tahun. No. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap seluruh ruangan. Hening. Tak ada musik pembuka. Tak ada penyambutan mewah. Tapi semua mata terpaku padanya. Saya tidak akan bicara lama, ucap Reno pelan. Karena perubahan tidak butuh banyak kata. Ia hanya butuh kejujuran. Ia membuka tasnya, mengambil laptop tua yang layarnya sudah retak di ujung kanan. Diletakkannya di atas meja kecil, lalu disambungkan ke proyektor. Tampilan layar muncul. Sebuah sistem dengan desain sederhana, tanpa animasi mencolok. Di pojok kanan atas hanya tertulis, Proyek Ibu versi 1.0. Sistem ini, kata Reno, dibangun bukan oleh perusahaan besar, tapi oleh keinginan sederhana, untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita beri, benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkannya, tanpa dipotong, tanpa diselewengkan. Reno mengetik cepat, lalu menampilkan antarmuka program. Dengan Proyek Ibu, seorang petani di pelosok bisa menyumbang ke panti asuhan di kota. Seorang guru di desa bisa melihat laporan keuangan yayasan tempat ia menitipkan zakatnya. Semuanya transparan. Semuanya terlacak. Dan tidak ada satupun yang bisa menghapus jejaknya, bahkan saya sendiri. Semua yang hadir menatap layar dengan mata berbinar. Reno lalu membuka sebuah halaman kecil. Memasukkan angka 100.000. Lalu menekan Enter. Proyektor langsung menampilkan. Donasi dikirim ke Rumah Belajar Darussalam Lokasi, Banten waktu, pukul 10.03 WIB penerima, Ustadzah Nurhayati status, tersampaikan. Kemudian Reno membuka ponselnya. Muncul notifikasi suara dari panti tersebut, direkam langsung oleh pengelolanya. Terima kasih. Anak-anakku bisa makan pagi ini. Semoga Allah membalas kebaikan siapapun yang telah mengirimkan ini. Terdengar suara anak-anak kecil di latar, menyanyikan doa. Sebagian hadirin mulai mengusap mata. Bahkan pegawai kementerian yang datang diam-diam mulai mencatat sesuatu. 5 menit berlalu. Hanya 5 menit. Tapi itu cukup untuk mengubah cara pandang mereka terhadap sistem, terhadap teknologi. Terhadap siapa yang sebenarnya layak disebut sebagai pahlawan zaman ini. Reno menutup laptopnya perlahan. Menatap semua hadirin satu persatu. Saya tidak menjual ini, katanya pelan. Saya tidak akan mendaftarkannya ke paten. Saya hanya akan menyebarkannya ke tangan orang yang tahu bagaimana menjaganya. Ia mengangkat flash disk kecil dari saku kemejanya. Ini bukan milik saya. Ini milik kalian. Dan saya serahkan hari ini. Ia berjalan turun dari panggung, lalu memberikan flash disk itu ke seorang ibu tua dengan kerudung lusuh,
salah satu pengurus rumah singgah di kampung miskin yang dulu pernah ia bantu diam-diam. Semua orang berdiri, bukan untuk bertepuk tangan, tapi karena mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sebuah penyerahan yang suci. Penyerahan kepercayaan, penyerahan warisan, penyerahan kebaikan yang tak ingin dikenal. Di luar gedung, Reno melangkah pelan menuju jalan kecil di samping sungai. Ia menatap langit, lalu menghela napas. Tak lama, Arlin menyusul dari belakang. Ia berdiri di samping Reno, diam sebentar, lalu berkata, "Kamu tahu, kamu bisa jadi menteri teknologi kalau kamu mau." Reno tertawa kecil. "Aku nggak cocok pakai jas. Aku lebih suka hoodie." Arlin menunduk, lalu tersenyum. "Lalu sekarang, kamu mau kemana?" Reno menatap air sungai yang mengalir. "Kemana saja, selama masih ada yang harus dijaga." Ia melangkah pelan, membawa tas kecilnya, menyusuri gang sempit yang tak pernah tersorot kamera. Dan sejak hari itu, nama Reno tak lagi disebut-sebut. Tapi sistem yang ia buat terus digunakan, terus berkembang, dan terus menyentuh hati mereka yang tak pernah berharap banyak, tapi selalu menerima dengan ikhlas. Karena kebaikan tak butuh wajah. Ia hanya butuh satu niat. Dan 5 menit. Bukan jas mahal. Bukan gelar akademik. Dan bukan jabatan yang membuat Reno disebut pahlawan. Ia datang dari lorong sunyi, membawa ilmu dari kehidupan, bukan dari bangku kuliah. Ia menyimpan sistem canggih bukan untuk dijual, tapi untuk disimpan, dijaga. Diberikan hanya pada mereka yang bisa menggunakannya dengan jujur. Reno tidak menuntut pengakuan. Ia tidak pernah muncul di televisi, tidak dipanggil ke istana, tidak menerima penghargaan. Tapi sistem yang ia bangun, kini menyelamatkan ribuan anak jalanan, ribuan ibu-ibu yang tak tahu cara akses internet, dan para yatim yang tak lagi dibohongi oleh sistem yang licik. Ia hanya butuh 5 menit. Tapi 5 menit itu mengubah nasib sebuah perusahaan, mengubah cara manusia memandang teknologi, dan mengubah arah hidup banyak orang yang bahkan tak tahu namanya. Reno mungkin tak dikenal, tapi ia hidup dalam setiap kebaikan yang dilakukan lewat sistem yang ia ciptakan. Jadi jika suatu hari kamu menerima bantuan dari orang asing, atau sistem yang terasa begitu adil dan jujur, ingatlah, mungkin itu adalah bagian kecil dari warisan Reno. Office Boy yang ternyata lebih hebat dari mereka yang duduk di kursi tertinggi. Sampai jumpa di kisah penuh makna lainnya. Cerita selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.